أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد العالمين محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita yang masih hidup. Karena ada banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang masih hidup. Akan tetapi juga ada juga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang telah meninggal. Jadi bukan hanya orang yang hidup yang dapat nikmat, tapi yang meninggal juga sebenarnya mendapat nikmat. Salah satu doa dari Rasulullah SAW, Ya Allah, wafatkan aku, dan aku wafat itu sebagai bagian dari aku berhenti bermaksiat. Berarti nikmat orang yang meninggal adalah dia telah berhenti melakukan maksiat. Sedangkan nikmat orang yang hidup adalah masih punya kesempatan untuk beribadah. Maka alhamdulillah kita yang masih hidup ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan, yang paling penting adalah nikmat keimanan. Tidak ada gunanya nikmat Allah yang lain ketika Allah mencabut nikmat keimanan. Jadi tidak ada gunanya orang hidup, tidak ada gunanya orang sehat, tidak ada gunanya orang beramal ibadah ketika iman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa baginda Nabi yang paling beliau suka diulang-ulangi adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ke dalam agamamu atau ke dalam imanmu, iman kepada Allah. Kenapa? Karena yang membuat kita husnul khotimah salah satunya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kita semua di tempat ini tidak ada yang tidak hafal kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang tidak hafal. Tetapi belum tentu bisa kita ucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakratul maut. Yang memudahkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakratul maut bukan hafalan kita, bukan ingatan kita, tetapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar iman itulah menggerakkan mulut kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka salah satu tanda husnul khotimah adalah berhasil keluar dari mulut kita ketika ajal menjemput kita kalimat la ilaha illallah sebagai penutup hidup kita. Dan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sudah sakratul maut. Kenapa? Karena kata baginda Nabi SAW dalam riwayat sahih, man kana akhiru hayatihi, dalam riwayat lain man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kata-kata terakhirnya keluar dari mulutnya kata la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka itu juga merupakan nikmat. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat fi kulli halin
terhadap segala keadaan yang Allah tetapkan kepada kita. Karena kenapa? Terkadang kita bersyukur kepada Allah itu nanti mendapatkan nikmat yang baik-baik, baru kita mengatakan alhamdulillah. Ketika mendapatkan hal-hal yang kurang baik, terkadang susah keluar dari mulut kita kata-kata alhamdulillah. Padahal sebenarnya ketika kita mendapatkan musibah, selain mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita juga harus mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena disitulah Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan dipanggilnya ibu kita, tetangga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu merupakan salah satu nikmat Allah kepada yang orang wafat tadi. Allah tutup jalan kemaksiatan bagi dirinya, tetapi Allah masih membuka jalan pahala untuk dirinya yang telah meninggal. Banyak jalan-jalan pahala untuk orang yang telah wafat. Jadi itulah kenapa kita wajib memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan musibah. Ketika kita mendapatkan sakit, paling tidak ada keridhaan dalam hati kita, kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena disitulah caranya Allah yang paling singkat untuk menggugurkan dosa-dosa kita tanpa harus kita beristighfar, tetapi Allah langsung gugurkan dengan keridhaan kita, kerelaan kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ditimpa musibah. Ketika kita sabar, maka disitulah Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Maka sesungguhnya segala puji bagi Allah walaupun kita mendapatkan musibah. Dan itu hal yang berat. Maka wabashshiri sabirin, beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar atas musibah yang dia terima dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga senantiasa mengirim salam, salawat dan keberkahan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baginda Nabi banyak menasehati kita melalui petuah-petuahnya, melalui hadis-hadisnya yang disampaikan kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, kepada para ulama. Maka lisan ulama itu menyampaikan kepada kita, baik seperti apa yang disampaikan oleh Nabi ataupun dengan bahasa yang berbeda, tetapi intinya nasihat itu juga berasal dari ajaran Islam atau ajaran Nabi SAW. Kematian itu menghilangkan semua kebanggaan kita. Kematian menghilangkan segala apa yang kita telah banggakan, dari harta, jabatan, gelar, hilang semua kebanggaan itu. Kecuali dua kebanggaan yang tidak boleh hilang, dan wajib kita berbangga dengan kematian. Apa kebanggaan yang wajib kita banggakan itu? Yang pertama, kita harus bangga karena telah mengucapkan kalimat syahadat sebelum meninggal. Kita telah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mati menjemput kita, tetap kita bangga karena telah mengatakan la ilaha illallah, telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanggaan kedua adalah kita telah menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ajal menjemput kita, maka itu kita terima bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohatan li min kulli syarr, dalam doanya baginda Nabi. Rohatan sebagai bentuk aku beristirahat atau aku berhenti dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kematian. Dan kematian juga menjadi nasihat. Mati itu nasihat. Jadi ada banyak bentuk nasihat untuk kita. Ada an-nasihatu bil kalami,
wa bil fi'li wa bil hali. Ada nasihat dalam bentuk kata-kata. Kita dengar ceramah, dinasihati orang tua, membaca Al-Quran, mendengar petua-petua, itu ceramah, itu nasihat melalui kata-kata. Ada nasihat melalui perbuatan. Kita melihat contoh yang baik dari guru kita, dari orang tua kita, itu juga nasihat. Jadi nasihat dalam bentuk perbuatan. Ada juga nasihat dalam bentuk keadaan. Dan mati adalah salah satu bentuk nasihat yang berbentuk keadaan. Jadi ketika ada orang wafat, maka itu merupakan nasihat bagi kita yang masih hidup. Apa nasihatnya? Bahwa kita akan merasakan yang namanya mati. Setiap manusia telah ditetapkan 4 hal baginya. Dalam riwayat Muslim, hadis keempat dalam kitab Arba'in An-Nawawi, riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kata baginda Nabi kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq, bahwasanya Nabi itu menyampaikan kepada kita, dan Nabi itu orang yang benar perkataannya dan pasti dipercaya apa kata-katanya. Walaupun itu belum masuk akal pada masa beliau, pada masa sahabat, tapi yang menyampaikan itu Nabi, maka pasti diikuti. Apa salah satu sabda Nabi? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penciptaan manusia dalam perut ibunya dikumpulkan selama 40 hari. Arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian berubah menjadi dari nutfah salipati, berubah menjadi segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu berubah menjadi segumpal daging. Kemudian tumbuhlah tulang belulang, maka dibungkuslah tulang itu dengan daging. Itu penjelasan Nabi 1400 tahun yang lalu. Nabi menjelaskan itu, tidak membelah perut ibu yang hamil kemudian melihat proses perubahan itu, tidak melihat. Tapi karena itu wahyu, maka Nabi bisa menyampaikan, dan itu bisa dibuktikan 1400 tahun kemudian apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kata baginda Nabi melanjutkan, setelah proses itu 40 hari, 3 kali 120 hari, maka datanglah malaikat, summa yursalu ilaihi malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ada malaikat datang meniupkan ruh kepada janin tersebut. Kemudian dicatat atau ditetapkan baginya 4 perkara. Apa itu? Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ditetapkan bikatbi rizqihi, ditetapkan rezekinya. Jadi semua kita itu telah ditetapkan jalan-jalan rezekinya, tapi dirahasiakan jumlahnya. Dalam riwayat lain ditetapkan jodohnya, tapi dirahasiakan siapa orangnya. Maka yang belum, segeralah mencari. Karena ada nasihat dari guru kami mengatakan begini, bahwa jodoh itu sebenarnya di tangan manusia, yang Allah Subhanahu wa taala itu mengiyakan. Ketika kita, apa maksudnya? Ketika kita berusaha mencari jodoh itu, maka bisa jadi Allah iyakan melihat usaha kita. Tapi ketika kita tidak punya usaha, maka Allah juga tidak mengiyakan jodoh kita. Maka berusahalah. Jadi jodoh ditetapkan, tapi dirahasiakan siapa orangnya. Kenapa? Karena Allah ingin melihat kita berusaha mencari jodoh kita. Ketika kita mencari, Allah tinggal iyakan atau tidak. Ketika Allah tidak iyakan, maka ada saja caranya batal. Tapi ketika Allah iyakan, maka ada saja caranya Allah menjadikan itu jodoh kita selama kita berusaha mencari. Rezeki juga demikian. Allah tetapkan rezeki kita, tapi dirahasiakan jumlahnya. Supaya apa? Supaya kita berusaha mencari jalan-jalan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dirahasiakan jumlahnya. Ajal juga ditetapkan, dirahasiakan waktunya. Di ajalihi, ditetapkan ajalnya,
tapi dirahasiakan kapan datangnya. Agar kenapa? Agar kita selalu berusaha berbuat baik. Karena jangan sampai ketika kita tahu ajal kita, maka bisa jadi nanti dekati ajal kita baru kita bertaubat, maka hancur dunia ini. Banyak orang berbuat kerusakan, nanti mendekati ajal baru dia bertaubat. Ketika ajal itu tidak dirahasiakan waktunya, maka itulah hikmahnya ditetapkan ajal kita, dirahasiakan waktunya. Bentuk pekerjaan kita juga telah ditetapkan, tetapi dirahasiakan bagaimana bentuknya. Kapan kita sengsara, kapan kita bahagia, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dirahasiakan juga waktunya. Maka itulah kenapa setiap yang hidup itu pasti akan mencapai ajalnya. Tetapi sekali lagi, ketika ajal belum menjemput kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya masih memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bertaubat, banyak beristighfar, melihat bahwa ketika ada saudara kita yang meninggal, maka disitulah sebenarnya kita dikirim nasihat melalui orang-orang yang meninggal di antara kita. Orang-orang yang meninggal itu tidak terputus amalnya, masih berlanjut amalnya. Karena kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Ketika anak Adam itu wafat, akan terputus amalnya kecuali, berarti ada yang tidak terputus amalan atau pahala dari orang-orang yang meninggal. Terputus perbuatan maksiatnya, tapi pahalanya tidak terputus. Pahala dari mana? Dari perbuatan baiknya ketika dia masih hidup, dan perbuatan orang-orang yang hidup untuk orang yang meninggal. Jadi kita ketika datang ke rumah orang-orang, ketika bertakziah, kita makan makanannya, dihidangkan makanan, jangan sekedar makan, tapi kita doakan setiap butiran nasi yang kita makan, itu kita doakan pahala sedekahnya untuk orang yang meninggal. Karena mereka butuh itu, butuh pahala sedekah. Dan kita adalah orang-orang yang masih hidup yang bisa mengirimkan pahala kepada orang-orang yang meninggal itu. Kita juga, karena ada sebahagian saudara semuslim kita, pertama belum menikah. Mohon maaf ini, semoga tidak ada yang tersinggung. Ini contoh ini. Ya, ini contoh untuk kita semua. Belum menikah, meninggal nih, alhamdulillah, meninggal nih kedua orang tuanya. Kemudian ajal menjemputnya. Nah, belum menikah, berarti tidak ada orang yang bisa doakan. Maka sebenarnya kewajiban orang yang mendoakan itu adalah kewajiban umat muslim kita semuanya. Jangan hanya doakan orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, tapi doakan orang-orang yang tidak ada orang doakan mereka. Orang-orang yang seperti itu. Maka ajaran guru kami, saya teringat ajaran guru kami mengatakan, ketika kita lewat di kuburan atau mengingat orang yang meninggal, baca Al-Fatihah, kirimkan pahala Al-Fatihah itu bukan hanya ke orang tua kita, karena Al-Fatihah itu besar sekali pahalanya. Kirimkan kepada semua orang yang meninggal, dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir meninggal dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Cukup surah Al-Fatihah untuk memenuhi pahala mulai dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir meninggal dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka bacakan Al-Fatihah, kirimkan. Setiap kali kita lewat di kuburan umpama, atau setiap kali kita sholat, kita baca Al-Fatihah. Ya Allah, aku kirimkan pahala surah Al-Fatihah ini kepada seluruh orang yang meninggal, mulai dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir meninggal dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka termasuklah orang-orang yang tidak ada lagi kasihan orang doakan. Maka disitulah kita juga berusaha agar supaya ada keturunan kita yang doakan kita. Maka yang belum dipercepat. Karena itu tadi orang-orang
yang sudah wafat itu membutuhkan pahala kiriman dari kita yang masih hidup. Ada banyak sekali, kata Imam Taus. Jadi Imam Taus belajar ke Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas diajari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi mengajari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas mengajari Imam Taus, Imam Mujahid, Imam Taus. Imam Taus mengatakan begini, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahabbuna ayut'ama anhum tilkal ayyam. Artinya sesungguhnya orang yang wafat itu akan menghadapi masalah besar. Apa masalahnya? Akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit sekali dia jawab ketika di kuburan. Selama 7 hari 7 malam akan ditanya. Dan yang memudahkan mereka-mereka yang wafat ini mudah menjawab pertanyaan adalah sedekah dari keluarganya yang masih hidup untuk mereka. Itu perkataan Imam Taus dalam kitab Hilyatul Tabaqatul Asfiya karya Imam Al-Asbahani halaman 11. Jadi itu ajaran para tabi'in. Jadi mereka mengharapkan, mereka yang meninggal mengharapkan pahala dari kita. Terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah yang terus berlanjut, bukan hanya dari segi harta, tapi apa saja yang kita sedekahkan kepada orang meninggal. Bukan hanya terkhusus masalah harta saja, tidak. Zikir yang kita ucapkan untuk orang yang meninggal itu merupakan sedekah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Arba'in An-Nawawi hadis ke-25. Semua perkataan tahmid, tahlil, takbir, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, semua perkataan itu merupakan sedekah. Dan ketika kita kirimkan pahala sedekah ke orang wafat, itu sampai. Siapa yang mengatakan itu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah bisa dengan perkataan, bisa dengan zikir, bisa dengan harta. Ada sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, tidak sempat bersedekah, dalam riwayat lain tidak sempat naik haji. Maka apakah aku bisa naik haji atas nama orang tuaku?" Kata baginda Nabi, "Laksanakan." Yang melaksanakan naik haji anaknya, tapi pahalanya untuk ibunya yang telah meninggal. Maka itulah dalil pahala apa yang kita kerjakan untuk orang yang wafat itu sampai dapat pahalanya. Sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya mengajar di kelas, di sekolah, di kampus, tidak. Tapi ketika kita mengajarkan anak kita membaca Al-Fatihah saja, mengajarkan membaca Bismillah saja, maka selama dia membaca Bismillah, kita sudah meninggal, maka tetap kita akan mendapatkan pahala dari bacaan anak kita ketika mengucapkan Bismillah. Maka yang paling bagus adalah anak kita harus melalui mulut kita dia hafal Al-Fatihah. Jangan melalui guru mengajinya, harus melalui mulut orang tuanya. Anak-anak kita hafal surah Al-Fatihah. Selama dia membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, di luar sholat, maka kita orang tua akan mendapatkan pahala. Dari apa? Dari ilmu yang kita ajarkan. Ilmu itu bermanfaat untuk anak kita. Maka kita orang tua paling tidak surah Al-Fatihah saja ajarkan kepada anak kita, dia pintar membaca surah Al-Fatihah berdasarkan ajaran dari kita, bukan ajaran dari guru-gurunya yang lain, tapi dari orang tua. Yang terakhir, waladun sholihun yad'u lahu, anak-anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka almarhumah insyaallah akan masih mendapatkan pahala, terutama dari anak-anaknya yang mendoakan. Tapi bukan hanya anak kandungnya, tetapi siapa saja yang dianggap sebagai anak, dan siapa saja anak yang menganggap almarhumah sebagai orang tua juga akan mendapatkan pahala kiriman ketika orang-orang itu mengucapkan atau berdoa untuk almarhum. Karena kata baginda Nabi dalam hadis, waladun sholihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakannya.
bukan anak kandung, tapi siapa saja yang merasa dia anak, siapa saja yang merasa bahwa almarhumah adalah orang tuanya, maka itu akan bacaannya, doanya akan sampai pahalanya kepada almarhum. Karena menggunakan kata waladun, bukan ibnun. Dalam terminologi bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam hadis, kata anak kandung itu bermakna ibnun, tapi anak secara umum adalah waladun. Dan hadis ini menggunakan kata waladun solehun yada'u lahu. Anak soleh siapa saja, baik anak kandungnya, anak didiknya, anak siapa